Baik, sambil kita menunggu ya, karena kebetulan Zoom ini tidak saya pakai sendiri, jadi ini punya Fakultas MIPA ya, jadi terbatas, kita hanya bisa sampai jam 10.10 atau 10.15, karena setelah itu ada yang pakai lagi. Sama kayak kelas ya, kelasnya kita pakai gantian, Zoom ini juga kita pakai gantian. Eh, Baik, absennya mungkin nanti saya akan absen di akhir ya, di akhir atau di tengah-tengah. Jadi kalian stay terus di sini karena saya akan absen apa namanya, eh, mungkin di tengah atau di akhir pertemuan kita ya. Baik, eh siapa ini yang bisa saya jadikan co-host untuk me meng-approve temannya yang nanti masuk? Halo, tes. Halo, halo Dini Aminarti bisa ya? Halo. Iya, Pak. Bisa jadi co-host ya untuk kelas ini ya. Maksud saya nanti kalau ada temannya yang mau masuk, saya sedang menjelaskan, kamu approve, kamu admit ya. Oh, iya, Pak. Boleh, Pak. Ya. Hmm. Oke, saya ini nggak bisa. Ya, ya siap ya. Dini Aminarti siap-siap kalau ada teman yang mau masuk silakan di apa namanya di approve. Baik, saya akan share materi hari ini. Apakah layar saya terlihat? Terlihat layar layar saya. Iya, Pak. Terlihat. Oke, saya akan mulai untuk presentasi. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa kemarin yang kita pelajari tentang Simpangan. apa simpangan, apa namanya itu, ukuran penyebaran ukuran penyebaran data ya, ukuran penyebaran data. Nah, hari ini kita akan masuk pada statistik inferensial atau statistika inferensia ya. Jadi kemarin di ukuran pemusatan, ukuran penyebaran itu masih masuk dalam statistika deskriptif ya. Jadi masih mencerminkan, menggambarkan saja. Nah, nanti hari ini kita akan masuk pada pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan ya. Ya, jadi di sini nanti sampai dengan pengambilan kesimpulan. Nah, beberapa jenis, sangat banyak ya jenis-jenis analisis yang digunakan dalam statistika inferensial. Salah satunya adalah analisis korelasi, ya, analisis korelasi. Jadi nanti saya jelaskan lagi apa-apa saja jenisnya, kemudian eh, bagaimana. Ini cuma salah satunya, cuman yang sering kita pakai dalam dunia apa namanya, dunia pendidikan ataupun dunia eh, profesional ya, kita sering menggunakan analisis korelasi. Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya mau refresh dulu beberapa materi mengenai data ya. Jadi di sini ada sifat pengukuran data ya, atau skala ukur ya, skala ukur, scalability ya, yang dapat diklasifikasikan menjadi, saya yakin kalian masih ingat, nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Jadi nominal adalah data yang bersifat kualitatif di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan ya. Masih seperti
yang kemarin-kemarin kita contohkan itu seperti nama orang, nama binatang, nama jalan dan sebagainya. Jadi tidak ada urutan yang uh, spesifik atau tidak ada klasifikasi ya. Kemudian eh, ordinal. Ordinal adalah data yang bersifat kualitatif di mana setiap kualifikasi memiliki urutan. Nah, ini sudah ada urutannya. Kemarin sangat jelas kita berikan contoh yaitu tingkat pendidikan. Jadi ada tingkatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Jadi ada urutannya dan tidak boleh terbalik urutannya karena kalau terbalik menjadi rancu ya datanya. Kemudian ada yang namanya skala ukur interval, yaitu data yang bersifat ini sudah bersifat kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi yang tadi itu nominal dan ordinal masih bersifat kualitatif, kualitatif ya, jadi kualitas. Kalau interval itu sudah bersifat kuantitatif atau numeris atau numerik ya. Namun di interval ini masih belum memiliki nilai absolut nol absolut ya. Jadi tidak ada nilai nol absolut atau nilai nol mutlak sehingga rasio antar data tidak memiliki arti ya. Jadi rasio antar datanya belum memiliki arti ya. Kemudian skala rasio adalah data yang bersifat kuantitatif ya, juga kuantitatif ya. Jadi dua kualitatif, dua kuantitatif yang memiliki nilai nol absolut, yaitu nol yang betul-betul nol ya. Jadi seperti jumlah meja atau jumlah AC yang berfungsi dengan baik di kelas kemarin saya contohkan bahwa nol, tidak ada AC yang berfungsi dengan baik di kelas kita ya, seperti itu. Itu adalah nol absolut. Kemudian kalau ditinjau dari cara pengambilan data, ada beberapa jenis data ini. Yang pertama namanya cross section ya. Jika data diambil dari berbagai unit, misalnya individu, rumah tangga, perusahaan dan sebagainya, pada satu titik waktu tertentu ya. Poinnya di sini adalah waktunya ya. Waktunya satu ya. Jadi misalnya kita mau ambil data tahun 2024 ya. Jadi 2024 saja yang menjadi waktu kita, titik waktunya. Tapi orangnya bisa banyak ya, orangnya bisa banyak. Orangnya bisa banyak. Misalnya tiap orang atau tiap rumah tangga atau perusahaan dan sebagainya. Kemudian time series ya. Jika data diambil dari suatu periode waktu. Jadi kalau datanya diambil dari periode waktu dan apa namanya unitnya dia cuma satu, misalnya satu orang, misalnya saya ambil siapa namanya Fadlan saja ya. Saya mau ambil datanya dari tahun 2001 sampai 2024 berapa sih nilai matematikanya misalnya ya, atau berapa sih kandungan karbohidrat yang sering Fadlan konsumsi setiap hari gitu ya. Jadi titik waktunya yang banyak ya, titik waktunya yang banyak, ada periodenya, ada titik-titik. Namun unitnya cuma satu ya, unitnya cuma satu. Jadi perbedaannya itu ya, kalau cross section unitnya banyak, tapi titik waktunya satu. Sedangkan time series unitnya satu, tapi titik waktunya banyak ya. Kemudian ada namanya data panel atau data longitudinal ya. Nah, ini yang merupakan penggabungan dari cross section dan time series. Jadi ada beberapa unit, ada banyak unitnya. Kemudian periode waktunya pun ada banyak ya, ada banyak. Jadi ini gabungan ya. Kalau misalnya saya bisa menuliskan, di sini kita mau tuliskan misalnya. Kalau saya tuliskan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel, kalau cross section itu seperti ini ya. Misalnya ada nama di sini ya. Jelas ya. Nama cross section itu Fadlan ya, Fadlan. Fadlan kemudian Dini ya, Dini Aminarti ya. Kemudian yang saya mau ambil adalah berat badannya misalnya ya. Berat badan di tahun 2024 ya. 2024 misalnya Fadlan 70 ya. Kemudian Dini 60 misalnya ya. Saya gini. Ini adalah bentuk cross section ya. Ada dua unitnya ya, ada dua unitnya. Tapi
Kalau dia time series, maka unit cuma satu, misalnya Fadlan saja, kita hapus untuk di ininya ya. Di ininya kita hapus. Ya. Tapi berat badannya ini ada banyak ya. Jadi berat badan Fadlan di tahun misalnya 2025, ya, 2026, gitu ya. Misalnya di sini sudah bertambah misalnya ya, 76, sama di sini turun lagi jadi 71 misalnya. Ini adalah data time series. Nah, sedangkan data panel gabungan tadi berarti tetap ada di ini di sini ya. Ada di ini, kemudian di sini ada 60. Kemudian di sini mulai naik beratnya di ini ya. Kemudian turun lagi di sini di 62 misalnya ya. Ini adalah data panel atau longitudinal. Nah, hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan cara pengambilan data adalah visibility atau penggunaan data, cross section atau time series lebih murah daripada panel data ya. Jelas ya, karena data yang dikumpul pada data panel itu lebih banyak. Kemudian information, kandungan informasi yang dimiliki panel data adalah yang terbaik daripada CS atau TS ya, daripada cross section atau time series. Kemudian dari sisi kebutuhan, analisis ekonometrika lanjutan menggunakan data bersifat panel ya, atau analisis data lanjutan menggunakan data yang bersifat panel ya. Oke, kita lanjut. Oh, kenapa enggak hilang ini ya? Ah, kelihatan apa yang saya catat tadi ya? Masih kelihatan ya? Belum? Iya, Pak. Ya, kita hapus saja ya, sudah ada di rekaman nanti. Oke, selanjutnya apa itu statistika inferensial atau inferensia ya? Statistika inferensia adalah bidang statistika yang menggunakan alat analisis untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi dengan memeriksa sampel acak. Ya. Tujuan dari statistika inferensia adalah untuk membuat generalisasi mengenai suatu populasi. Jadi generalisasi itu bisa dikatakan sebagai pengumuman atau kesimpulan ya, penarikan kesimpulan pada suatu populasi. Jadi eh, kita melakukan analisis statistika diferensial ketika kita sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Seperti itu kira-kira. Oke, nah untuk memahami apa namanya korelasi, kita dulu harus tahu ada beberapa pola hubungan ya. Ada namanya hubungan langsung ya, hubungan langsung atau direct relationship. Jadi sebelumnya kita dulu harus tahu bahwa kemarin kemarin kita cuman punya menganalisis satu variabel ya, misalnya X ya. Ya. Kemarin ya. Misalnya apa kemarin? Berat badan. Jadi satu saja yang kita cari apa namanya? Minnya, mediannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah bermain dengan dua variabel ya, X dan Y. Kemarin kita anggap bahwa X itu berat badan, kemudian Y itu adalah tinggi badan, ya. Nah, jadi sekarang sudah dua-duanya nih, sudah digabung ini antara X dan Y. Jadi ada yang namanya hubungan langsung. Hubungan langsung atau direct relationship antar disebutkan hubungan langsung adalah hubungan yang langsung ya. Begitu ada perubahan pada X, maka Y juga akan berubah. Nah, ada juga yang namanya hubungan tidak langsung. Ya. Hubungan tidak langsung. Jadi ada sebenarnya faktor di sini, misalnya disebut sebagai faktor Z ya, yang tidak tidak kelihatan, sehingga dia bisa mempengaruhi. Jadi Y-nya itu ke sini dulu, X-nya itu ke sini dulu, baru dia ke sini, ke Y ya. Jadi
ini hubungannya tidak langsung karena ada variabel intervening namanya, variabel intervening, variabel antara di antara kedua variabel yang kita akan amati atau analisa. Kemudian ada namanya hubungan aditif, ya, hubungan aditif. Kalau hubungan aditif ini masih antara dua, ya, antara dua variabel. Itu aditif itu biasanya disimbolkan dengan jumlah, ya. Jadi X, ya, kalau ditambah di sini, X tambah sesuatu, baru menjadi Y, sorry. Gini. X tambah sesuatu, misalnya ya, sesuatunya misalnya A di sini, konstanta, itu baru sama dengan Y, ya. Nah, sedangkan eh, hubungan multiplikatif itu dia di sini pengali, ya. Jadi X kali Y, X kali A sama dengan Y. Kemudian kalau hubungan saling ketergantungan, jadi dua-duanya, ya, dua-duanya mempengaruhi. Jadi saling ketergantungan itu seperti ini. Dia punya hubungan yang begini, ya, ketergantungan, ya. X bisa mempengaruhi Y juga bisa mempengaruhi X, ya. Nah, hubungan semu ini sulit untuk dijelaskan dengan rumus atau model karena hubungan semu ini seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat misalnya sebagai contoh apa ya yang seolah-olah ada tapi tidak ada. Misalnya Fadlan ini sangat dekat sama siapa namanya? Sama Ana misalnya. Fadlan sangat dekat sama Ana. Jadi mereka selalu bercerita atau selalu sama-sama. Tapi orang melihat, oh kayaknya ada hubungan nih antara Ana dan Fadlan. Tapi sebenarnya mungkin mereka tidak punya hubungan yang lebih seperti orang kira, ya. Seperti itu mungkinnya hubungan semu. Baik. Itu tadi contoh-contoh hubungan. Dan kalau kita berbicara mengenai korelasi, maka di sini adalah hubungan langsung, ya, hubungan langsung. Jadi ada hubungan langsung. Kalau disimbolkan itu biasanya X itu begini, ya. X berkorelasi dengan Y itu seperti ini. Jadi X. Jadi belum ada tanda panahnya. Jadi belum ada tanda panahnya, ya. Belum ada tanda panahnya. Cuman hubungan saja, nggak ditahu yang mana mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi tidak, ya. Belum ada tanda panahnya. Jadi bisa jadi eh, cuma hubungan, ya, belum ada tanda panah. Kalau begini sudah ada tanda panah, ya. Nah, sudah ketahuan ini saling ketergantungan, ya. Ataukah dia seperti ini, berarti sudah ketahuan, ya, X yang mempengaruhi Y. Ini nanti lain lagi apa namanya analisanya, namanya analisis regresi. Kalau yang sekarang kita masih berbicara mengenai hubungan, ya, bahwa X ini berhubungan dengan Y. Kita belum tahu yang mana yang menjadi variabel. Kalau di variabel itu namanya variabel terikat dan variabel bebas. Kita belum tahu yang mana, ya. Dan memang kita tidak mencari itu, cuma mencari hubungannya saja. Dan hubungan yang dicari di sini adalah hubungan linear atau hubungan berupa garis lurus. Apakah dia nanti hubungannya seperti ini, ya. Ini kan ada misalnya ini ada X, kemudian ada Y. Hubungannya nanti apakah dia garis lurus seperti ini, ataukah mungkin hubungannya begini, ya. Bisa jadi, ya. Ataukah mungkin hubungannya seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana caranya clear ini? Clear all drawings. Oke, analisis korelasi antar dua peubah. Untuk menganalisis atau mengukur keratan hubungan linear antar dua peubah atau metrik, skala interval maupun skala rasio, peneliti sering menggunakan koefisien korelasi, ya.
Jadi sudah muncul ya, ada namanya koefisien korelasi. Besaran koefisien korelasi tidak harus menggambarkan hubungan sebab akibat antar dua peubah, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linear antar peubah ya. Jadi hanya keterkaitan linearnya saja. Apakah berat badan terkait sama tinggi badan? Kita tidak tahu yang mana yang mempengaruhi ya, tinggi badan kah yang mempengaruhi berat badan, atau berat badan yang berpengaruh terhadap tinggi badan. Kita tidak mencari itu ya. Kita mau lihat saja keterkaitan linearnya. Koefisien korelasi sebenarnya dari data populasi sering dinotasikan dengan P, bukan P ya, ini namanya rho ya. Kalau kalian tahu istilah atau simbol dalam huruf Latin, rho namanya, gini cara tulisnya, rho. Jadi kalau koefisien korelasi itu disebut sebagai rho atau disimbolkan sebagai rho. Ya. Kalau di populasi, ya, di populasi. Sedangkan kalau di sampel kita itu menyimbolkannya dengan R kecil, R kecil. Nah, inilah perbedaannya ya. Perbedaannya. Nah, R kecil ini dipakai untuk menduga populasi atau menduga rho. Ya. Nah, koefisien korelasi yang dihitung dari data contoh atau data sampel ya, contoh di sini contoh, sering dinotasikan dengan R dan nilainya berkisar antara -1 sampai dengan 1 ya. Jadi korelasi nilainya sudah pasti ya, -1 sampai dengan 1 ya. Kalau kalian dapat korelasi yang di bawah -1 atau di atas 1, itu berarti hitungan Anda salah ya. Jadi harus dipahami bahwa ternyata kalau dituliskan dalam garis bilangan seperti ini, di sini ada 0, -1, 1, R itu hanya berkisar di sini ya. Di sini saja. Kecil itu atau rho. Di sini saja, tidak boleh dia lewat dari 1 atau 1 itu. Kalau dia lewat berarti ada kesalahan perhitungan. Ya. Nah, semakin erat hubungan linear, semakin erat itu atau dia disebut semakin mendekati 1 atau semakin mendekati -1, menunjukkan semakin erat hubungan linear antar kedua peubah tersebut. Ya. Jadi berarti kalau dia mendekati 1, nilainya akan semakin positif ya, semakin positif atau terkait berhubungan linear yang positif, hubungan linearnya positif. Sedangkan kalau dia -1, mendekati -1 berarti hubungan linear negatif ya. Hubungan linear negatif. Nah, sebentar kita cek ya. Bagaimanakah hubungan linear positif, hubungan linear negatif itu? Nah, semakin mendekati 0 berarti semakin tidak ada hubungan linear antar kedua peubah atau antar variabel ya, antar X dan Y semakin tidak ada korelasi ya. Seperti itu. Kita cek lagi slide selanjutnya. Oke, ini seperti saya jelaskan di sini, kemudian saya clear dulu ya. Kalau dia semakin mendekati 1, semakin mendekati 1 tadi ya, dia itu semakin, ini X, ini Y, gambarnya itu semakin hampir begini, 45 derajat ke sini ya. Kenapa? Jadi kalau Y-nya itu naik, X-nya juga naik, di atas juga ya. Misalnya di sini. Di sini. Berarti di sini misalnya kita ambil di sini 0, ini 1, ini 1 ya. 1 kan? X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya juga akan naik ke sini kan? X-nya 3, Y-nya juga akan naik ke sini. Ya. Jadi begitu kalau hubungan positif ya, hubungan positif. Jadi X naik,
Y juga akan semakin naik. Ya. Sedangkan kalau hubungannya linear negatif, dia akan terbalik seperti ini. Ini X, kemudian ini Y. Dia akan terbalik seperti ini. Ya. Ini ya. Jadi, kalau X-nya semakin naik, di sini kan ada sini 1 misalnya ya. X-nya semakin naik, sini ya. X-nya semakin ke kanan, Y-nya akan semakin turun ya, semakin turun. Jadi semakin turun dia. Jadi atau bisa dibilang Y-nya kalau Y-nya turun maka Y-nya naik ya. Seperti itu ya. Jadi ini hubungan positif atau korelasi positif, ini gambarnya. Kemudian ini korelasi negatif. Nah, koefisien korelasi ini hanya menangkap garis lurus ya, garis lurus. Kalau misalnya kita punya scatter plot atau diagram garis yang tidak berbentuk lurus, ya, berbentuk misalnya dia seperti ini, X, Y, seperti ini. Nah, ini berarti semakin mendekati 0. Ya. Semakin mendekati 0. Oh, begini Kak, begitu. Tapi dia tidak lurus, biasanya dia semakin mendekati 0. Semakin tidak ada hubungan linearnya. Ingat, hubungan linear ya. Kalau yang ini mungkin ada hubungan, tapi bukan hubungan linear. Namanya hubungan kuadratik ya, kuadratik. Jadi dia berbentuk seperti kurva melengkung ya. Ini 0 ini tidak ada, semakin tidak ada hubungan linear. Seperti itu kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kemudian saya back lagi ke yang tadi ya. Saya back ke yang tadi. Ingat bahwa yang kita bicarakan ini di sini yang saya bicarakan adalah korelasi, koefisien korelasi ketika variabelnya itu berbentuk kuantitatif ya. Kuantitatif itu adalah interval dan rasio ya. Nah, koefisien korelasi yang saya bahas di sini namanya koefisien korelasi Pearson. Nah, sedangkan untuk data yang bersifat nominal dan ordinal, nanti ada lagi apa namanya alat analisisnya yang lain atau metode analisis yang lain ya. Macam-macam, ada namanya korelasi biserial, ada namanya korelasi apa namanya Spearman dan sebagainya ya. Silakan kalian cari-cari. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah korelasi yang mengolah atau melihat dari data yang bersifat kuantitatif atau interval dan rasio. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus ya. Kita masuk ke rumus. Tadi saya mau tuliskan dulu ya, namanya korelasi Pearson. Korelasi Pearson. Jadi kalian boleh cek-cek nanti di apa namanya di internet. Kalau mau belajar silakan cari banyak di YouTube atau di Google mengenai referensi mengenai korelasi Pearson. Nah, kelemahan koefisien korelasi atau korelasi Pearson yang pertama adalah sangat peka terhadap nilai pencilan. Ya. Jadi korelasi itu sangat peka terhadap nilai pencilan. Ketika ada data misalnya di sini ya, yang ada di sini misalnya datanya, maka biasanya kan di sini ada data nih, banyak nih data di sini ya. Kalau ada data yang pencil di sini misalnya ya, di sini bagian sini biasanya tuh dia garisnya ini tertarik ke bawah, menjadikan dia kurang apa namanya kurang mengukur. Jadi harus ada dulu perlakuan yang kita lakukan terhadap data yang jadi pencilan ini. Nah, koefisien korelasi antar pengubah X dan Y dapat dirumuskan sebagai berikut.
sorry, yang kelemahannya tadi ya tidak dapat mendeteksi hubungan nonlinear. Jadi yang tadi saya bilang bahwa tidak dapat terdeteksi ketika hubungannya tidak linear seperti ini. Tidak terdeteksi. Koefisien korelasi antar perubahan X dan Y dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada yang masih ingat apa itu S? Kemarin kita sudah pelajari. Apa itu S? Yang disimbolkan dengan S apa? Adalah simpangan apa? Simpangan baku ya, simpangan baku. Kalau S kuadrat berarti apa? S kuadrat berarti dia varian sih. Ini masih 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 kedengaran enggak suara saya? Halo? Tes Masih, Pak. masih ya? Oke. Eh, jadi dia adalah simpangan baku dibagi dengan akar dari hasil kali variansi X dan variansi Y. Jadi yang di bawah ini, indeks di bawah ini ya, lihat enggak pensil saya. Indeks yang di bawah ini menandakan bahwa ini adalah punyanya si variabel tertentu ya. Kalau yang ini punyanya X dan Y, punyanya eh, dua-duanya ya, dua-duanya. Kemudian kalau yang ini khusus punyanya X, yang ini khusus punyanya Y. Nah, kita akan masuk lagi ke sini ya. Nah, ini rumusnya ya, rumus yang akan mungkin kalian gunakan nanti ya, pasti kalian gunakan. Seperti ini ya. Ya, anggaplah bahwa datanya di bawah 30 ya, di bawah 30 ya, berarti N kurang 1 ya, seperti yang kita lihat kemarin. Nah, kalau ini berarti harusnya di sini rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Simpangan baku dari XY ya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang X bar ya, simpangan ini ya, simpangan XI dan kurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar dibagi dengan N kurang 1. Nah, S kuadratnya juga seperti itu ya. Nah, bedanya apa di sini? Nah, karena dia di sini X kuadrat, di sini SXY, XI dikali YI sebenarnya ya. Kalau di sini S kuadrat berarti XI kurang X bar dipangkat 2 ya. Kalau mau ingat-ingat rumusnya seperti ini. Tapi enggak, yang penting dipahami saja ya, yang paling dipahami cara membaca rumusnya dan cara mengerjakannya. Kalau saya ujian nanti boleh buka catatan. Boleh buka catatan. Yang penting kalian paham saja. Kemudian S atau ragam dari Y. Nah, ini namanya kovarian sebenarnya, kovarian dari XY. Nah, karena dia sudah ada dua peubah, jadi namanya kovarian. Kalau ini karena dia sendirian, X sendirian, berarti dia ragam. Ragam atau koragam. Ini namanya koragam juga, biasanya dibilang koragam. Ya, seperti ini ya. Koefisien korelasi antar peubah XY dapat dirumuskan sebagai berikut. S XY dibagi akar S X kuadrat kali S Y kuadrat. Ya. Nah, cara mudahnya seperti apa? Untuk mengerjakan ini, ya sama dengan cara kerja kemarin kita. Ya. Jadi buatkan dulu tabelnya. Ya. Walaupun dia ada dua variabelnya, buatkan. Ya. Buatkan variabel X, variabel Y, kemudian cari simpangannya, kemudian cari simpangan kuadratnya, dan sebagainya. Ya. Ini sangat mudah sebenarnya. Kalau begitu kita boleh masih terlihat ya? Halo? Iya, Pak. Masih terlihat ya?
Iya, Pak. Oke, nah data gizi. Nah, kita coba pakai ini. Ya, coba pakai ini. Ini yang kemarin jadi tugas kalian ya. Oke, nah ini ada semua namanya. Saya coba buat data baru yang namanya data berat badan dan tinggi badan. Oke, ini BB, ini adalah tinggi badan. Nah, nanti kita bisa simbolkan ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Atau kita kasih dulu memang di sini ya. Ini X, kemudian ini adalah Y. Oke, nah saya random saja ya, saya random saja nilainya supaya tidak terlalu lama kita. Jadi saya coba cari bilangan random. Saya perkirakan berat kalian paling antara 40 sampai dengan 75 ya. Misalnya gitu ya. Saya akan random ke sini. Kemudian eh, saya juga coba cari di sini tinggi kalian paling 145 sampai dengan 172 ya, misalnya 172. Saya akan random lagi ke sini. Nah, contoh seperti ini. Kemudian saya copy dan saya hilangkan rumusnya supaya tidak berubah-ubah lagi di datanya. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah bisa nih, kita sudah bisa membuat ya, membuat. Seperti kemarin apa yang kita masukkan? X dikurang X bar ya. X dikurang X bar. Berarti di sini kita masukkan misalnya rumus, formula, equation. Sini nih misalnya. X dikurang X bar. Jadi boleh kalian lihat juga ini adalah salah satu cara buat rumus-rumus dalam Excel ya. Nah, kali tarik di sini misalnya X kurang X bar. XI kurang X bar ya. XI kurang X bar. Nah, sama ya. Jadi kalian tinggal cari di sini dulu. Apa kemarin, bagaimana caranya kemarin? Tulis dulu totalnya ya. Total. Berapa totalnya di sini. Terus kalian apa namanya? Jumlahkan ya. Jumlahkan. Kalau pakai Excel gampang sekali ya. Terus pakai rata-rata atau min. Minnya langsung ya. Kalau minnya langsung dibagi dengan banyaknya data. Jadi sama dengan ini dibagi dengan 23. Nah, sudah dapat ya. Jadi rata-ratanya seperti ini. Kemudian X bar. Nanti kalian cari lagi di sini. Apalagi yang dibutuhkan di rumus. Sesuai dengan rumus tadi. Apa yang dibutuhkan. Eh Y bar. YI kurang Y bar ya. YI kurang Y bar. Sudah. YI kurang Y bar. Misalnya. Oke. Dapat cari di sini. Ini 52 kurang apa namanya? 52 kurang 59, kemudian 60 kurang 59. Dapat habis itu kalian buat lagi di sini apa yang dibutuhkan? Oh, X ini ya. XI kurang X bar pangkat 2. Misalnya gitu ya. Ini.
pangkat 2-nya di sini yang kita ini ya, kita cari ternyata. Nah, bisa begini. Ya. Iya. Ya, ini ya, kita cari ininya. Sama dengan Y-nya juga nanti begitu. Buat nih di bawah. Bagaimana caranya cari pangkat 2-nya? Ya ini, hasilnya dari ini. Kalian pangkat 2 kan taruh di sini. Ya, gitu ya. Gampang sekali ya. Cuman agak lama nanti prosesnya. Pada saat kalian buat secara manual. Kalau Excel mungkin cepat ya. Tapi kalian karena nanti ujiannya secara manual, itu agak lama. Habis itu apa lagi yang dibutuhkan? Seperti ini nih ya. XI kurang YI ya. XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar. Taruh lagi di sini. Atau dipindahin nih, bisa juga dipindahin. Nah, ini dulu kita cari ya. Ini dulu. Supaya dekat-dekat, waktu dekat. Cari ini di sini. Masukkan meja tanah. Apa ini? Sama dengan 52 atau gini. Kalau di Excel tuh 52 dikurang ini ya, kurang 59. Dapat minus tuh ya. Kemudian apa lagi? 60 dikurang 59. Apa lagi? 68 kurang 59 yang ini ya. Jadi harus sama. Saya kunci dulu supaya bisa saya tarik. Dapat di sini ya. Dapat. Kemudian sama. Yang ini juga sama ya, sama. YI dikurang Y bar ya. YI dikurang Y bar berarti 161 ya dikurang ini ya berapa situ ya. Oke. Sudah dapat ini. Lalu kalian kalikanlah. Cari ini kalikannya sama dengan ini dikali dengan yang ini. Dapatlah. Dapat yang ini. Kali copy. Rumusnya. Kalau manualnya saya yakin agak lama. Agak lama. Kalau saya pakai Excel memang lebih cepat. Sama dengan ini pangkat 2. Kemudian sama dengan ini pangkat 2. Jangankan mengerjakan manual begini, kalau di Excel itu bisa kita dapat langsung ya. Tidak perlu kita kerjakan manual seperti ini. Nah, jadi kita kurangi dulu sedikit nilai nol anunya, desimalnya. Ambil 2 angka lah di belakang. Ya. Seperti ini ya. Terus apa lagi dicari? Jumlahnya ternyata ya, jumlahnya. Ya. Jadi kita jumlahkan semua ini. Jumlah. Jumlah yang mana yang dicari? Ini perkalian antara ini, berarti yang ini. Kemudian, apalagi ini ya, XI dikurang X2 X bar kuadrat. Ini. Kemudian yang ini. Ya, untuk mendapatkan S varian. Berarti sudah dapat nih. S. Saya bisa tulis di sini. Copy dulu. Saya tujuannya adalah tadi S kuadrat. S kuadrat X ya. Ya.
Kelihatan enggak ya? Ya. S kuadrat X, kemudian total ya. Total. Totalnya bisa dia. Langsung jadi total. Ini sudah ada. Jadi S kuadrat S itu bisa langsung ini dibagi dengan N kurang 1. N kurang 1 berarti 23. 23 dikurang 1. Ya, jadi 22. Nah, dapat ya. Kemudian langsung, oh jangan gitu saja. Taruh di sini. Langsung dipindahkan saja. Kemudian salah ya, kebalik saya ini X Y, ini ada Y-nya di bawah ya. Tidak ada kuadratnya di sini. Ya, kemudian S-nya ini kita lebar-lebar sedikit. S kuadrat X-nya itu adalah ini ya. Ya, betul. Ini kemudian ini kita buat lagi di sini. Adalah ini. Ini adalah Y. Ya, jadi sudah dapat. Nah, tinggal kita tentukan R-nya berapa. R-nya adalah sama dengan kan rumusnya tadi. SXY, jadi yang ini ya SXY dibagi dengan akar dari, kalau akar itu di Excel pakai ini ya square T. Akar dari SX kuadrat dikali dengan SEY kuadrat. Nah, ini dikali dengan berarti dia 0,018. Kecil sekali ya. Kecil sekali. 0,018. Artinya hampir tidak ada hubungan linear antara berat badannya. Jadi tidak ada hubungan linear. Tidak ada hubungan linear karena 0,01. Seandainya dia mendekati 1 atau mendekati minus 1 ya, dia bisa dikatakan dekati ya. Oh iya, coba kita lihat ya, banyak memang ya di sini ada yang tingginya apa namanya? Tinggi sekali, berat sekali sampai 74, tapi tingginya anu ya, kurang ya. Kurang 146. Jadi memang tidak ada hubungan. Tapi kalau biasanya ada hubungan linear kalau kita pakai data yang asli ya, yang data asli. Kalau kita pakai data asli biasanya ada hubungan linear. Gitu ya. Nanti kalian coba pekan depan kalau kita ketemu, nanti kita coba apa namanya? Masukkan data asli kalian, kemudian kita lihat koefisien korelasinya berapa. Bisa kita coba sebenarnya kalau di Excel itu ada namanya, ada rumusnya untuk langsung ya, langsung bikin korelnya berapa. Datanya langsung diambil nih. Kemudian koma ini ke sini. Ya. Oh, minus dia ya. Berarti ini ada yang salah nih seharusnya. Minus 0,1. Kita dapatnya ini dari, kita lihat dulu rumus saya.
sama dengan Kofar. Kofar dari X dan Y. Ini 8. Ada yang salah. Hmm. Di sini average. Average dari ini sudah betul. Berarti di sini yang salah ya. Rumusnya adalah par. Hmm. Yang salah ya sebenarnya. Oh iya. Ya, ya sudah sama ya hasilnya. Tadi ada yang salah di sini rumus kita. Oke. Jadi koefisien korelasinya adalah minus 0,1, kecil sekali ya, kecil sekali. Jadi kalau di garis bilangan tadi berapa tuh? Hampir nol, hampir nol. Berarti kita bisa menyatakan bahwa hampir tidak ada ya, tidak ada hubungan linear antara tinggi badan dengan berat badan pada data ini ya, pada data ini. Next week kita akan menggunakan data real kita, data asli dari kalian. Mungkin supaya menghemat waktu di pertemuan selanjutnya saya akan minta memang ya dari Fadlan misalnya tuliskan memang berat badan dan tinggi badan kalian ya, supaya kita bisa lihat apakah ada korelasi antara berat badan dengan badan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Tes? Masih bisa ya kedengaran suara saya? Masih, Pak. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya absen dulu ya. Jadi semakin banyak rumus-rumus ya, apa-apa. Karena itu nanti akan berguna bagi kalian. Absen dasar statistika kelas A. Oke, pertemuan 13 ya. Lili Setianti Putri. Hadir, Pak. Zulfa Ayu Tifani. Hadir, Pak.
Naila Humaira. Hadir, Pak. Desi Andriani. Hadir, Pak. Dini Aminarti. Hadir, Pak. Reizika Putri Amelia M. Nur. Hadir, Pak. Nadila Allegra. Nadila Allegra. Hernita Makfira. Hadir, Pak. Nur Hilda. Nur Hilda. Kayaknya Pak jelek jaringannya karena keluar masuk terus sih. Oke. Ani Nurul Rahmi Khairunisa. Ada Pak, tapi jelek jaringannya. Masuk di tadi Pak. Oke. Nabila Syafa Ramadhani. Nabila Syafa Ramadhani. Hadir Pak. Hadir Pak. Agriela Tumo. Hadir Pak. Soroya. Hadir, Pak. Aulia. Hadir Pak. Nurul Hidayah Kaharudin. Hadir, Pak. Lisda Yanti. Tabe Pak jelek jaringannya juga Pak. Ana Andini. Hadir, Pak. Nurmala. Keluar mi, Pak. Putri Nadia. Keluar juga, Pak. Andi Ahmad. Ada ya. Rosmila. Hadir Pak. Yati Fakbil. Hadir Pak. Nailah. Hadir Pak. Nur Fadilah. Hadir Pak. Berarti yang tidak ada tadi Nadila Allegra. Siapa lagi tadi tuh? Yang Nabila Syafa Ramadhani ada ya? Hadir Pak. Siapa tadi yang tidak hadir ya? Yang jelek jaringannya? Lis Dayanti, Pak. Lis Dayanti. Siapa lagi? Nurul Rahmi Pak. Hadir Ji Pak. Nurul Rahmi. Ada. Iya. Ada Ji tadi Pak tapi jelek lagi jaringannya selalu keluar masuk Pak. Pak B, Pak, atas nama Nur Hilda hadir, Pak. Nur Hilda. Iya, Pak. Oh ini tadi. Oke, gini saja supaya cepat ya. Kalian kerjakan data kalian ya, kumpul pekan depan ya, dikumpul pekan depan dengan cara yang saya tadi jelaskan ya. Tapi kalian boleh pakai manual. Pakai manual maksudnya pakai tabel biasa ya. Dan itu harus data real. Data real maksudnya kalian tulis dulu, list dulu semua berat badan dan tinggi badan semuanya ya. Jadi ada 23 orang, kalian list ya. Bisa ya? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Jadi tugasnya itu pekan depan cari korelasi antara berat badan dan tinggi badan di kelas kalian secara real. Nah, itu boleh dikerjakan di rumah ya. Nah, pekan depan kita lihat apakah kalian sudah paham cara penggunaannya atau cara membuatnya. Gunakan cara manual saya, nggak usah pakai Excel ya. Cara manual saja dan dengan cara yang sama seperti yang tadi ya. Oke, bisa ya? Silakan gunakan kalkulator. Ya, silakan gunakan kalkulator supaya kalian terbiasa nanti pada saat ujian ya. Bisa ya? Jadi itu tugasnya akan saya masukkan juga dalam penilaian nanti. Oke, ada pertanyaan?
Sampai di sini sudah jelas ya. Nanti saya kirimkan juga rekaman ini supaya kalian bisa memahami, melihat cara kerjanya seperti apa ya. Oke. Saya pikir cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tugasnya saya tunggu pekan depan. Boleh dikerjakan di kertas lembar. Oke, individu ya, individu. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Pak.